Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafia Rizal, nilai STM 172445. Hari ini saya akan mengirim data tanpa menggunakan kabel dengan dua laptop. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Tapi kali ini syarat pertama kita harus menyediakan terlebih dahulu WLAN atau yang biasa kita tahu itu WiFi. Kebetulan di laptop saya sudah ada, tapi sebelumnya IP address-nya itu harus sudah sesuai atau sama dengan laptop yang akan kita koneksikan. Di mana laptop satu dengan yang lainnya itu harus memiliki IP address yang sama atau memiliki satu jaringan yang sama. Langsung saja, pertama-tama saya akan setting dari sisi server atau titik aksesnya. Langkah pertama yang harus kita buat adalah kita harus setting dulu IP address-nya. Langkah-langkah pertama yang harus kita buat adalah kita harus setting dulu dengan cara klik kanan dari icon jaringan, lalu open Network and Sharing Center. Kemudian change adapter setting. Di sini kita bisa beri IP address. Di sini kita lihat ada dua line card. Ada yang memakai kabel dan ada yang tidak memakai kabel. Di sini saya pakai Windows Network Convention yang tidak memakai kabel. Langkah pertama yang saya gunakan yaitu Properties. Lalu saya pilih DC Viper Phase 4. Lalu saya klik Properties lagi. Kemudian saya pilih Is the following IP address. Terus saya isi IP addressnya di sini 192.168.1.1. Oh iya, saya pakai yang kelas C di sini. Tapi sebelumnya kita bisa pakai kelas apa saja, tapi di sini saya pakai C. Perhatikan di sini. Kalau kita setting di sini 1, maka di komputer lainnya juga harus 1. Tapi untuk yang di bagian yang terakhir yaitu angka bagian sini, kalau kita setting 1, maka di laptop lainnya harus beda. Di sini saya mengisi subnet masnya yaitu 255.255.255.0. Lalu saya klik OK. Saya kosongkan saja di situ tadi. Kemudian ya setelah saya klik OK, saya langsung saja kembalikan atau saya close saja. Kemudian saya klik kembali setting sini. Lalu saya pilih setup new convention-nya. Lalu saya pilih yang bagian paling bawahnya ini. Ya, kita lihat tampilan seperti ini. Komputer ke komputer network. Jadi ini adalah istilah menghubungkan komputer dengan komputer lain. Di sini kita memberikan setting up nama networknya. Di sini tadi saya memakai nama Pucara networknya. Ya. Lalu kita tunggu prosesnya. Ya, setelah disetting namanya, kita lihat di sini bahwa network Pucaranya telah selesai kita buat. Dan di sini kita bisa lihat, coba lihat, di sini telah tersedia. Lalu kemudian untuk
membuktikan bahwa komputer kita telah terhubung, kita coba untuk men-sharing drive. Saya ada 2 drive, tapi di sini drive-nya klik kanan terus properties, lalu di tab, lalu sharing, lalu klik advanced sharing-nya, checklist itu, lalu saya bernama dia server, lalu oke. Di sini ada icon gambar 2 file. Di sini kita bisa lihat bahwa data itu sudah bisa dibagikan untuk mengakses drive D-nya. Di sini kita bisa lihat tadi bahwa data kita sudah bisa dibagikan. Lalu kemudian kita setting dalam segi kliennya. Caranya seperti yang awal, sisa kita perhatikan caranya yang saya buat. Ya, tetapi di sini kita harus isi IP address-nya 192.198.1 dan saya pakai 2 di sini. Karena tadi yang komputer pertama kita isi 1. Di sini sama seperti yang tadi. Lalu kemudian kita lanjut saja. Oke. Setelah ini kita close. Selanjutnya kita sisa mengkoneksikan ke titik akses atau hotspotnya. Pertama kita klik icon jaringan. Di sini kan telah muncul iklan pucara yang telah kita buat, titik akses yang telah kita buat. Lalu kita tinggal klik connect. Lalu minta passwordnya. Di sini sudah saya setting tadi, yaitu 123 4567889. Lalu klik OK. Kita tunggu sampai proses selesai. Ya, di sini kita sudah lihat bahwa statusnya telah terkoneksi atau terhubung. Untuk membuktikan bahwa komputer kita telah terhubung dengan komputer yang tadi, maka kita akan melakukan pengecekan. Kita klik start, langsung kita ketik saja CMD, lalu tekan enter. Muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita klik ketikan perintah ping spasi diikuti dengan IP address yang tadi kita telah setting di sisi servernya. Kalau yang di bagian komputer ininya 1.2, kita akan mengecek apa di sini telah terkoneksi atau tidak. Di sini saya ketiknya 192.198.1.2, lalu enter. Inilah hasilnya. Jika hasilnya telah terlihat seperti ini, berarti komputer kita telah terhubung dengan komputer yang sebelumnya. Saya akan membuktikan kedua kalinya dengan cara saya buka ini. Kita buka di bagian akses bar, lalu tekan akses 2 kali, terus kita klik IP address yang kita pakai, IP address 192.198.1.1. Ya, bisa kita lihat di sini drive D-nya. Drive D yang telah kita bagikan sudah ada. Jika kita buka ada tampilan seperti ini, kita langsung close saja. Di situ dikatakan bahwa drive-nya belum terbuka, belum kita buka. Sekarang kita tinggal mencari drive D yang telah kita bagikan ke komputer sini tadi. Perhatikan seperti ini. Ya, telah muncul tampilan seperti ini, berarti file telah ada. Jika kita ingin mentransfer data atau
file ke komputer satu ke komputer lainnya. Caranya seperti tadi, sisa dikoneksikan saja, dan cara-caranya seperti yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.